Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah sehat walafiat. Sebab kalau kesehatan kita ini sudah dicabut nikmatnya, nikmat kesehatan ini dicabut oleh Allah, apa yang harus kita perbuat? Semua itu akan kembali kepada Allah. Setiap saat saya selalu didengungkan dengan ungkapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam teman saya, kakak kelas saya yang menjadi dosen tetap di UM itu meninggal dunia. Satu persatu kembali kepada yang punya. Ibarat orang kos kembali kepada rumahnya masing-masing. Lebih-lebih suasana seperti sekarang ini, kita harus banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah setiap saat, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, baik dalam keadaan tertelentang sekalipun, harus selalu ingat kepada Allah. Setiap tarikan nafas itu selalu ingat pada Allah. Sebab kita tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya sedang membaca surat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, di saat saya membaca surat An-Nur, surat Cahaya, lalu sebelum itu saya membaca surat Kiamat, tentang kiamat. Lalu di dalam surat An-Nur itu, terutama ayat 24, Allah selalu berfirman, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Al-ayat. Ayat 25-nya wa yaumaidin yuwaffihimullah dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Shadaqallahul adzim. Kalau ayat ini kita perhatikan, selama kita hidup di dunia, endingnya, akhirnya kita kembali kepada Allah. Setiap juru dakwah, setiap pengajian, baik oleh ustadz, ustadzah, oleh para mubaligh, para kiai, selalu menganjurkan supaya kita ini selalu berbuat baik. Banyak-banyak bersedekah sinampang kita masih hidup. Sebab manakala kita sudah datang, tiba saatnya kelak dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur, lidah kita, tangan kita, kaki kita akan semua menjadi saksi yang akurat,
yang tidak perlu disumpah, semua akan berbicara. Apa yang diperbuat oleh Junaidi, apa yang diungkapkan oleh Junaidi, apa yang dilakukan oleh Junaidi semasa hidupnya, mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, itu akan bicara di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-25 itu, pada hari itu juga pula lah Allah memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang maha benar. Kalau di dunia kita disumpah bersaksi di hadapan pengadilan, belum tentu itu adil. Tetapi manakala nanti kita sudah sampai di hadapan ilahi Rabbi, dibangkitkan dari alam kubur, datangnya kiamat, disitulah saya menangis di saat membaca surat kiamat tadi. Ya Allah, mudah-mudahan saya masih dilindungi oleh Allah. Dalam usia yang sudah senja ini bagi diri saya, sampai detik ini saya masih diberi kekuatan oleh Allah. Masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kalau toh bisa ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya Khairil Anwar itu. Tapi apakah mungkin? Wong seusia begini saja lutut sudah sakit semua. Kadang-kadang asam urat mulai mendekat dan seterusnya dan seterusnya. Soal rambut itu sudah tidak terbilang. Bahkan rambut putih sekarang menjadi tren. Gitu. Oleh karena itulah para bapak dan ibu, marilah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini betul-betul berjalan di atas rel, di atas ketetapan, ketentuan, hukum-hukum Allah. Kalau itu dilarang, jangan dikerjakan. Kalau itu dianjurkan, harus dikerjakan. Sekalipun itu berat. Contoh konkret, sholat. Coba Bapak renungkan. Mulai dari Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan Allah pada usia 40 tahun. Semua wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Hanya satu perbuatan yang tidak bisa orang lain menerima kecuali yang bersangkutan. Di saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj, disitulah satu amar, suatu perintah sholat langsung diberikan oleh Allah di hadapan Muhammad, hand to hand, dari tangan ke tangan. Kalau yang lain semua perintah zakat, haji, itu melalui malaikat Jibril. Tetapi kenapa sholat ini kok Allah langsung memberi perintah kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril? Karena sangat penting. Sebab sholat inilah nanti yang akan diperiksa pertama kali. Kalau sholatnya bagus, insya Allah para jamaah sidang sholat duhur yang dimuliakan Allah. Insya Allah kalau sholat kita ini diterima oleh Allah. Seusia kita 76 tahun ini. Mulai balik sampai umur sekian ini. Kalau sholatnya tidak diterima. Ibarat SKS. Ibarat rapot. Dan ada biru semua merah. Apa kita bisa naik kelas? Apa kita bisa diwisuda? Lah ini persoalannya. Oleh karena itu, di saat kita melaksanakan ibadah sholat, seyogianya, sebaiknya, tumakninah. Pelan, dibaca, mulai dari Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah paham artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maka Allah akan memberi jawaban dari pujian kita. Maka hambaku betul-betul memuji kebesaran Allah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Dia menyanjung bahwa Allah itu bersifat kasih sayang. Maliki yaumiddin. Bahwa dialah yang paling perkasa kelak pada hari kebangkitan. Lah ini. Jadi kalau kita itu sambil tahu nih artinya insya Allah. Insya Allah. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan yang sesingkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari ini tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah melalui wahyunya, melalui hambanya yang bernama Muhammad, yakni dalam agama Islam. Terakhir, marilah kita saling berdoa. Mudah-mudahan kita tetap diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah. Sampai kita kembali kelak ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.